Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Saya lanjutkan. Jadi hari ini liburan panjang, hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Saya sempat ke BNI jalan, rupanya ini sini Jalan Sultan Hasanuddin, BNI cabang Palu, untuk rencana narik duit. Tidak banyak, cuma untuk dipakai isi bahan bakar dan beli makanan. Kecewanya saya karena pada saat mau narik duit untuk yang kesekian kali, mungkin sudah tiga kali atau 4 kali saya selama jadi nasabah mengalami masalah teknis seperti ini ya. Duit terdebit ya, tapi duitnya tidak keluar. Rekening terdebit, maksud saya rekening terdebit dengan jumlah uang yang ditarik tertera di situ, tapi tidak keluar. Ya, menurut laporan dari beberapa teman bahwa ya duit itu akan kembali, tapi harus dilapor di bagian customer service ya. Duit akan kembali dalam waktu mungkin beberapa hari, tapi juga katanya ada bisa kembali lagi, tapi walau alam saya tidak tahu. Saya cuma bayangkan bagaimana kalau ada puluhan atau ratusan orang seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, kemudian tidak melapor, apakah duitnya akan kembali? Ini tanda tanya. Atau duitnya, ya saya tidak tahu, walau alam, mungkin terpendam atau bagaimana. Ini semua yang jadi tanda tanya ya. Saya kira manusia semua baik, tapi ada sisi baiknya, tapi juga ya namanya niat-niat yang tidak baik juga bisa kita curigai. Kita bisa bersuuzon, bisa juga berhusnuzon. Ya, bayangkan kalau duit tidak dilapor, yang terdebit tidak dilapor, kemudian bagaimana ratusan orang, puluhan bahkan belasan orang duitnya tidak keluar, apa yang terjadi? Ya ini yang harus ditinjau kembali ya. Saya sebagai dosen akademisi sudah 34 tahun jadi nasabah BNI, karena kami di Universitas Sadolako Palu, perguruan tinggi negeri, sebagai nasabah ya, semua gaji kami di Bank BNI cabang Palu, BNI ya, kantor. Sebagai nasabah yang setia 30, saya juga mengalami beberapa kekecewaan dengan layanan. Walaupun kartu ATM itu dibawa, kalau saya tidak salah, bukan sudah disubkontraktorkan kalau saya tidak salah ya. Saya juga dulu hampir 15 juta dibobol kartu ATM BNI saya. Jadi saya kira layanan-layanan seperti ini harus diperhatikan ya, jangan sampai mengecewakan rakyat, mengecewakan nasabah ya. Ini semua yang harus diperhatikan. Saya tidak takut ngomong begini, bukan karena saya sombong apa, tidak. Saya juga luas pengetahuan, luas pengalaman. Saya sekolah di luar negeri, pendidikan S1 pertukaran mahasiswa, S2 ya, dan S3 PhD. Dan alhamdulillah teman-teman saya jadi menteri ada 3 orang, yang satu alma mater dan saya kenal, ada yang seangkatan dengan saya, dan ada wakil menteri juga, jadi 4 semua. Saya bisa bicara masalah pelayanan begini, bagaimana mereka juga alami ketika berada di luar negeri ya. Kami di grup-grup ya, di grup media sosial biasa sering diskusi. Saya kira tolong diperhatikan ya, hal-hal yang kecil ini memang kecil, tapi kan kalau tidak diperhatikan layanan-layanan services jasa seperti ini bisa mengecewakan rakyat, bahkan jadi buruk jelek nama kita kalau seandainya layanan seperti ini sudah masa generasi Z, milenial sudah lewat ya, bahkan sudah mau kembali ke konvensional ya, tidak lagi digital seperti di Swedia ya. Pendidikan sudah mau masa kita masih tetap begini-begini terus ya. Oleh sebab itu saya sarankan kalau bisa masalah teknis, maintenance apa ya, tolong diperhatikan. Tapi ini kan saya kira bukan ini masalah jaringan ya, networking jaringan satelit atau apa, tapi kan rakyat yang awam apa mungkin mereka akan jadi korban, atau yang pintar dia cerdas akan jangan-jangan ada mafia misalnya yang suuzon ya. Jangan ada mafia sengaja supaya tidak terdebit terdebit tapi tidak keluar duit. Jangan-jangan duit itu ya
jangan-jangan dan berbagai macam kecurigaan. Saya kira saya tetap suzon dengan BNI, dan saya sudah 34 tahun jadi dosen dan jadi nasabah. Mau jalan 35 tahun deh ini. Ya, beberapa tahun ke depan, mungkin 7-6 tahun ke depan saya akan pensiun kalau tidak guru besar, tapi salah. Bisa sampai 70 tahun. Saya akan jadi nasabah BNI yang setia. Tapi sekali lagi saya kecewa kalau BNI sudah beberapa kali mengecewakan nasabah. Terima kasih. Hari ini tanggal 26 Januari, saya ke Bank BNI Jalan Sudirman, ingin menarik cash ya. Sebagai nasabah BNI sudah 34 tahun ya, sekitar itu. Saya jadi dosen UNTAD, dosen pegawai negeri sudah 34 tahun ya. Beberapa hal yang mengecewakan saya dengan layanan ya, saya selama ini apresiasi sebagai nasabah ya. Apresiasi pelayanan BNI sangat bagus, sangat baik. Itu kelebihannya. Namun di sisi lain ada juga kelemahannya, sangat sering juga mengecewakan nasabah. Antara lain ya, saya punya kartu kredit dulu ya, sekitar berapa tahun lalu, 7 tahun, 8 tahun lalu. Ada catatan semua, pernah dibobol. Tapi saya dengar kartu kredit rupanya sudah di subkontraktor, bukan. Namun ini juga layanan ATM BNI. Sudah beberapa kali, sudah 3 kali kalau selama 34 tahun saya jadi nasabah, kecewa dengan layanan. Karena ya, hari ini kartu saya narik duit di Bank BNI cabang Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palu, Sulawesi Tengah ya. Duit saya terdebet ya. Saya tarik 1.250.000 sedikit mau isi bensin ya, karena masih ada juga duit sedikit di kantong. Tapi terdebet, tapi saya lihat SMS banking bunyi, tapi tidak keluar duitnya. Kemudian saya asik-asik lagi buat konten, ada dokter, kebetulan teman naik haji saya, Haji Akbar tahun 2017, Dokter Farida ya, salah seorang dokter wakil direktur di rumah sakit Anutapura kalau saya tidak, Kota Palu. Beliau juga mau narik uang, terdebet tapi tidak keluar duitnya. Dan ini suatu hal yang sangat, saya tidak takut bukan karena saya punya teman 3 orang menteri ya, teman kuliah di Australia dulu, satu alma mater, dan 1 orang menteri, wakil menteri dalam negeri ya, kami di grup. Ini saya akan laporkan juga. Layanan harus maksimal loh, bisa teguran kalian ya. Kami nasabah setia, saya 34 tahun, saya tidak punya banyak duit, tapi saya cuma pegawai negeri, ASN, dosen, saya suami istri. Tapi ini kan layanan yang mengecewakan pelanggan ya. Saya sebagai YouTuber, sebagai dosen yang sudah orang tua, sudah punya cucu ya. Kalau saya tidak, ya insya Allah saya profesor, saya akan pensiun juga. Tapi saya kecewa kalau layanan begini ya. Ini sudah berapa kali saya punya kartu kredit pernah dibobol. Ini lagi terdebet. Bayangkan, Anda bisa bayangkan, kartu kredit nasabah terdebet kalau tidak melapor, puluhan, belasan, bahkan ratusan orang. Kalau misalnya satu hari seluruh Indonesia terdebet tapi tidak melapor, lalu duitnya kemana? Ini tanda tanya ya. Harus hati-hati, bikin malu ya. Saya pegawai negeri, Anda juga plat merah ya, BUMN. Harus hati-hati loh, rakyat akan marah. Layanan bank kalau masalah kecil begini, ini teguran. Saya aktivis, saya akademisi, saya YouTuber, pegiat literasi, content creator. Saya bantu rakyat. Saya pendukung pemerintah. Sejak SBY, Jokowi, bahkan sekarang saya setia ya. Kita harus dukung pemerintah yang sah, yang konstitusional. Kalau ada para pegawai negeri, pegawai BUMN yang mengecewakan rakyat, harus ditegur ya, ditindaki, di follow up laporan masyarakat. Sekian, semoga ini didengar oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman akademisi, teman-teman di pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ibu Dr. Farida, teman haji saya tahun 2017. Beliau mantan kepala KKBN ya.
apa itu di rumah sakit. Beliau tadi juga sama dengan saya, mau narik duit, terdebet, ya. Saya lihat di SMS, tapi tidak keluar duitnya, 1.250.000. Saya juga terdebet, tidak keluar duit. Nah, ini kan layanan harus optimal ya, memuaskan nasabah. Ibu sudah puluhan tahun jadi nasabah, kami juga dosen semua, dosen Unpad jadi nasabah di BNI. Ini saya sudah beberapa kali kecewa oleh layanan BNI ini. Di Palu, BNI kantor Jalan Sudirman nih. Di kampus juga pernah. Iya. Iya, makasih Ibu. Ada yang kata-kata Ibu Dokter Farida mau sampaikan? Mungkin kalau bisa mestinya selalu diperiksa, Pak. Karena kita kan pas hari libur ini sangat butuh. Libur panjang. Ya, libur panjang. Ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Ini duit terdebet. Bayangkan kalau puluhan bahkan ratusan orang terdebet kemudian tidak melapor, lalu uangnya kemana? Ya hati-hati ya, hati-hati. Saya tidak mengancam. Saya akademisi, saya pegiat aktivis, saya teman haji, saya agama juga saya. Tapi saya kecewa, jangan ada, saya sudah banyak negara saya kunjungi sebagai akademisi ya. Kalau pelayanan begini, bayangkan ini kayak, ya saya tidak katakan modus, tapi kan lucu. Kalau kita tidak melapor, uang patut dicurigai, ini berbahaya. Saya buat YouTube ya, saya YouTuber. Mau di apa? Saya punya teman, 3 orang menteri, dan 1 wakil menteri. Teman kuliah di Australia dulu. Ini mudah-mudahan sampai sama mereka, supaya dapat teguran keras BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah di hari Minggu, hari liburan panjang. Untuk kesekian kali saya kecewa dengan layanan ya BNI. Saya nasabah setia sebagai dosen, pegawai negeri dosen, akademisi, sudah 34 tahun jadi nasabah BNI. Tapi saya juga pernah dikecewakan. Ini sudah beberapa kali, mungkin sudah 4 kali selama saya menjadi nasabah atau 5 kali. Ada yang ATM-nya tertelana, saya kira itu sudah biasa, Pak. Ada yang ATM-nya terdebet, tapi tidak keluar duitnya. Ya, saya juga kecewa di lain peristiwa. Saya pernah dibobol ATM kartu kredit saya hampir 15 juta. Ini ATM saya. Tadi saya narik uang hari Minggu, ya liburan panjang. Hari Minggu tanggal berapa? 26 kalau tidak salah, 27 ya. Duit saya tidak keluar ya, saya kecewa walaupun jumlahnya tidak banyak tapi layanan harus maksimal. Saya kira saya sangat mengapresiasi sebagai nasabah yang sudah 34 tahun jadi nasabah sebagai dosen. Saya pernah sekolah di luar negeri, pendidikan S2, S3, PhD, Masters ya. Tapi layanan seluruh dunia, saya banyak negara saya kunjungi, tidak ada layanan perbankan yang teknisnya, masalah teknis seperti ini. Saya harap ya, saya punya teman 3 orang menteri, ya satu alma mater dengan saya di Flinders University, Australia, ya, Menteri Pratikno, Menteri Rini, Menteri PAN RB, kemudian Menteri Pratikno, ya, kemudian Menteri Pendidikan, semua alumni satu alma mater saya. Pasti mereka juga saya kenal baik, mereka kenal di grup pelayanan ini ya, mereka kerja di pemerintahan, dan juga Bima Arya ya, wakil menteri, itu satu alma mater saya. Mereka pasti mengalami juga, dan saya sering berkomunikasi dengan mereka di grup. Jadi layanan perbankan itu harus bagus, jangan mengecewakan pelanggan untuk sekian. Ini liburan panjang loh, saya butuh cash tapi duit saya terdebet tapi tidak keluar uangnya ya. Ini akhir Januari ya, layanan perbankan masalah teknis, nasabah terdebet tapi tidak keluar duitnya. Saya Muhtar Marhum, saya pegiat literasi digital, YouTuber, aktivis literasi digital, akademisi Universitas Tadulako Palu. Terima kasih, selamat siang. Ini saya lanjut laporkan, saya tadi narik duit terdebet, ini hari Minggu jam 11 kurang 3 menit tadi saya narik jam 11 kurang 5. Ini di kantor cabang Jalan Sudirman Palu ya, Sulawesi Tengah. Ini terdebet tapi tidak keluar uangnya, ini sudah beberapa kali, 2 kali saya di kampus, 1 kali udah. Iya pernah juga dulu. Nah, ini layanan teknis ini mungkin karena jaringan tapi kan tidak mau
sudah ini yang saya kecewa sekali ya. Layanan itu harus bagus, maksimal. Saya lama pendidikan di luar negeri sebagai dosen S2, S3. Tapi layanan semua perbankan seluruh dunia bagus. Ya. Mudah-mudahan BNI bagus. Saya sudah 34 tahun jadi dosen. Tapi sebagai nasabah setia dari BNI. Tapi saya sudah pernah kecewa, pernah kartu kredit saya dibobol, kemudian ini kartu kredit BNI, kemudian ini ATM sudah beberapa kali terdebit tapi tidak, ya walaupun kembali tapi kan saya butuh duit cash. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini sudah 2 kali saya di kampus ketika saya mau mengajar, saya mau narik uang, ini tidak terdebit tapi tidak keluar uangnya. Ini lagi terjadi, ini tidak bagus ini. Masa di kantor pusat begini dong. Ini ya, hari ini hari Minggu jam 11:05. Kartu saya terdebit. Ini ada SMS bankingnya, tapi tidak keluar uangnya. Susah ini. Saya bersama Ibu Dr. Farida, teman haji saya tahun 2017. Beliau mantan kepala KKBN ya. Apa itu ya, di rumah sakit. Beliau tadi juga sama dengan saya, mau narik duit, terdebit, ya. Saya lihat di SMS, tapi tidak keluar duitnya, 1.250.000. Saya juga terdebit, tidak keluar duit. Nah, ini kan layanan harus optimal ya, memuaskan nasabah. Ibu sudah puluhan tahun jadi nasabah, kami juga dosen semua, dosen UNTAD jadi nasabah di BNI. Ini saya sudah beberapa kali kecewa oleh layanan BNI ini. Di Palu, BNI kantor Jalan Sudirman nih. Di kampus juga pernah. Iya. Iya, makasih Ibu. Ada yang kata-kata Ibu Dr. Farida mau sampaikan? Mungkin kalau bisa mesinnya selalu diperiksa Pak. Karena kita kan pas hari libur ini sangat butuh. Libur panjang. Ya, libur panjang. Ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Ini duit terdebit, bayangkan kalau puluhan bahkan ratusan orang terdebit kemudian tidak melapor, lalu uangnya kemana? Ya hati-hati ya, hati-hati. Saya tidak mengancam. Saya akademisi, saya pegiat aktivis, saya teman haji, saya agama juga saya. Tapi saya kecewa, jangan ada. Saya sudah banyak negara saya kunjungi sebagai akademisi ya. Kalau pelayanan begini, bayangkan ini kayak, ya saya tidak katakan modus, tapi kan lucu. Kalau kita tidak melapor, uang patut dicurigai. Ini berbahaya. Saya buat YouTube ya. Saya YouTuber. Mau di apa? Saya punya teman 3 orang menteri dan 1 wakil menteri. Teman kuliah di Australia dulu. Ini mudah-mudahan sampai sama mereka supaya dapat teguran keras BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi yang cerah di hari Minggu, hari liburan panjang. Untuk kesekian kali saya kecewa dengan layanan ya BNI. Saya nasabah setia sebagai dosen, pegawai negeri dosen, akademisi, sudah 34 tahun jadi nasabah BNI, tapi saya juga pernah dikecewakan. Ini sudah beberapa kali, mungkin sudah 4 kali selama saya menjadi nasabah atau 5 kali. Ada yang ATM-nya tertelana, saya kira itu sudah biasa Pak. Ada yang ATM-nya terdebit, tapi tidak keluar duitnya. Ya, saya juga kecewa di lain peristiwa. Saya pernah dibobol ATM kartu kredit saya hampir 15 juta. Ini ATM saya. Tadi saya narik uang, hari Minggu, ya liburan panjang. Hari Minggu tanggal berapa? 26 kalau tidak salah, 27. Ya, duit saya tidak keluar. Ya, saya kecewa walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi layanan harus maksimal. Saya kira saya sangat mengapresiasi sebagai nasabah yang sudah 34 tahun jadi nasabah sebagai dosen. Saya pernah sekolah di luar negeri, pendidikan S2, S3, PhD, Masters. Ya. Tapi layanan seluruh dunia, saya banyak negara saya kunjungi, tidak ada layanan perbankan yang teknisnya, masalah teknis seperti ini. Saya harap ya, saya punya teman 3 orang menteri, ya satu alma mater dengan saya di Flinders University, Australia. Ya. Menteri Pratikno, Menteri Rini, Menteri PAN RB, kemudian Menteri Pratikno, ya, kemudian Menteri Pendidikan, semua alumni satu alma mater saya. Pasti mereka juga, saya kenal baik mereka, kenal di grup.
pelayanan ini ya, mereka kerja di pemerintahan dan juga Bima Arya ya, Wakil Menteri, itu satu alma mater saya. Mereka pasti mengalami juga dan saya sering berkomunikasi dengan mereka di grup. Jadi layanan perbankan itu harus bagus, jangan mengecewakan pelanggan untuk sekian. Ini liburan panjang loh, saya butuh cash tapi duit saya terdebit tapi tidak keluar uangnya ya. Ini akhir Januari ya, layanan perbankan masalah teknis, nasabah terdebit tapi tidak keluar duitnya. Saya Muhtar Marhum, saya pegiat literasi digital, YouTuber, aktivis literasi digital, akademisi Universitas Tadulako Palu. Terima kasih, selamat siang. Ini saya lanjut laporkan, saya tadi narik duit terdebit, ini hari Minggu jam 11 kurang 3 menit tadi saya narik jam 11 kurang 5. Ini di kantor cabang Jalan Sudirman Palu ya, Sulawesi Tengah. Ini terdebit tapi tidak keluar uangnya, ini sudah beberapa kali, 2 kali saya di kampus, 1 kali udah, iya pernah juga dulu. Nah, ini layanan teknis ini mungkin karena jaringan tapi kan tidak mau. Sudah ini yang saya kecewa sekali ya, layanan itu harus bagus, maksimal. Saya lama pendidikan di luar negeri sebagai dosen S2, S3. Tapi layanan semua perbankan seluruh dunia bagus ya. Mudah-mudahan BNI bagus. Saya sudah 34 tahun jadi dosen. Tapi dan sebagai nasabah setia dari BNI. Tapi saya sudah pernah kecewa, pernah kartu kredit saya dibobol, kemudian ini kartu kredit BNI, kemudian ini ATM sudah beberapa kali terdebit tapi tidak ya, walaupun kembali tapi kan saya butuh duit cash.